Ada 3 orang sahabat yang melakukan pendakian. Mereka adalah Atma, Lita, dan Hidra. Makin jauh mereka dari dasar lereng, mereka kesulitan bernapas. Lita berhenti berjalan, dia terengah-engah sambil memegang kedua lututnya. Hidra ikut berhenti. Aku lelah, rasanya tidak bisa bernapas. Telingaku juga seperti tertekan. Aku juga. Itu karena perbedaan tekanan udara. Perbedaan tekanan udara? Kalau kita pergi ke tempat yang tinggi, tekanan udaranya makin sedikit. Molekul udara juga jadi renggang. Makanya kita susah bernapas. Aku juga kedinginan. Betul sekali. Berarti makin tinggi makin dingin. Untuk menjawab itu, ayo kita lihat lapisan atmosfer dari dekat. Mereka sudah berada di dalam pesawat ulang-alik yang akan membawa mereka menuju luar angkasa. Atma Space 1-on-1 akan melakukan perjalanan menuju luar angkasa. Harap kencangkan sabuk pengaman selama proses peluncuran. Peluncuran akan dilakukan dalam 3, 2, 1. Wah, pesawat kita terbang sangat cepat. Hidra melihat keluar melalui jendela pesawat. Di luar sedang hujan. Saat ini kita ada di lapisan troposfer. Di lapisan ini kita masih bisa lihat hujan, salju, dan awan. Tinggi lapisan ini kira-kira 10 km di atas permukaan laut. Karena troposfer lapisan yang paling bawah, jadi tekanannya paling besar. Tidak lama kemudian, sebuah cahaya menyilaukan mata mereka. Cahaya itu makin mendekat. Saat menyadari cahaya itu berasal dari lampu pesawat, Hidra dan Lita berteriak histeris. Awas, ada pesawat! Awas, ada pesawat! Atma menambah kecepatan pesawat ulang-aliknya. Yah, kita selamat. Tidak banyak awan di sini. Sekarang kita ada di lapisan stratosfer. Tingginya 50 km. Di sini hanya ada sedikit awan. Jadi pesawat bisa melintas dengan aman. Apa suhu di sini sama seperti di lapisan troposfer? Di lapisan ini, sebagian besarnya terdiri dari lapisan ozon. Gas ozon yang menyerap energi matahari membuat lapisan stratosfer punya suhu yang tinggi. Di stratosfer, makin tinggi posisi kita, suhunya akan terus bertambah. Lapisan ozon melindungi kita dari radiasi matahari kan? Yap. Lapisan ozon menyerap sebagian besar sinar ultraviolet, jadi hanya sedikit yang sampai ke bumi. Sayangnya, saat ini konsentrasi ozon berkurang karena gas-gas pencemar dari bumi, seperti CFC. Hidra melihat benda bercahaya melewati pesawat mereka lalu menghilang. Atma, apa itu? Itu meteor. Kalau dilihat dari bumi, meteor seperti bintang jatuh, tapi sebenarnya itu karena meteor habis terbakar di lapisan mesosfer. Cahaya berkilauan itu adalah api yang terbentuk karena meteor bergesekan dengan lapisan mesosfer. Saat ini kita ada di lapisan mesosfer. Gimana kalau meteornya sebesar gunung? Mesosfer akan menghancurkannya supaya yang sampai ke bumi itu hanya bagian-bagian kecil saja. Lihat, kacanya berembun, seru Hilda sambil menunjuk jendela pesawat. Suhu di mesosfer bisa mencapai minus 80 derajat Celcius. Pesawat ulang-alik terus bergerak hingga ketinggian 85 km. Mereka telah melewati mesosfer dan memasuki lapisan termosfer. Ada fenomena alam yang menarik di lapisan ini.
Lita, Hidra, dan Atma mengamati cahaya berwarna hijau muda bercampur pink yang bergerak-gerak seperti tertiup angin. Wah, cantik sekali, aurora. Nah, lapisan termosfer yang paling bawah itu punya partikel ion, namanya ionosfer. Ion panas dari matahari bertabrakan dengan atom oksigen dan nitrogen di ionosfer dan membentuk aurora. Apa aurora hanya terjadi di bumi? Aurora bisa terjadi di semua planet yang punya atmosfer. Tapi kenapa aurora hanya bisa dilihat di kutub? Dari bumi, cahaya aurora hanya bisa dilihat dari tempat yang medan magnetnya kuat, seperti di kutub utara dan selatan. Aku seperti mendengar suara-suara. Oh, itu pasti dari gelombang radio. Di ionosfer juga terjadi pemantulan gelombang radio. Itulah kenapa kita bisa mendengar radio dari jarak jauh, karena gelombangnya dipantulkan di ionosfer. Pesawat bergerak makin menjauhi aurora. Embunnya mulai hilang. Kita masih ada di termosfer, kira-kira di ketinggian 450 km. Termosfer ini memiliki suhu yang sangat panas, bisa sampai 1982 derajat Celcius. Apa karena kita makin dekat dengan matahari? Iya, termosfer dan eksosfer adalah lapisan pertama yang menerima radiasi matahari. Jadi, makin tinggi, maka makin besar suhunya. Atma menambah kecepatan pesawatnya. Akhirnya kita sudah sampai di ketinggian 500 km di atas permukaan laut, lapisan eksosfer. Karena tidak ada molekul udara, jadi gaya tekan udara sangat rendah. Kita tidak bisa mengandalkan sayap pesawat untuk terbang. Jadi karena itu kamu menambah kecepatan? Atma mengangguk. Apa itu juga benda langit? Itu satelit. Kita bisa mendapatkan sinyal televisi, telepon, dan internet karena satelit yang menerima sinyal itu memancarkan kembali sinyalnya ke bumi. Satelit juga bisa digunakan untuk memprediksi cuaca dan iklim, mengukur gas di atmosfer, dan mengambil gambar-gambar benda langit di luar angkasa. Jadi, eksosfer ini lapisan terluar bumi dan lapisan yang punya tekanan paling kecil. Benar sekali. Buk! Sesuatu menghantam pesawat. Mereka menyadari ada banyak benda langit yang mendekat. Hujan meteor! Bahaya! Atma berusaha memutar pesawat ulang-aliknya untuk kembali dengan cepat. Di mesosfer, meteor itu menghilang. Kita selamat. Jangan lupa bersyukur karena Tuhan menciptakan atmosfer dengan lapisan yang sangat bermanfaat. Mesin pesawat tiba-tiba mati saat memasuki stratosfer. Mereka akhirnya melompat, terbang di lapisan troposfer dengan parasut. Pesawat ulang-alik jatuh menghantam permukaan laut. Terpecah menjadi beberapa bagian, mereka bertiga jatuh di tempat yang lebih aman. Begitulah akhir perjalanan mereka yang mendapatkan pengalaman luar biasa di lapisan atmosfer.